tanpa bekerja. Apalagi kita semua yang dikasihinya, pasti Dia jaga dan Dia pelihara. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih. Cintamu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Ku sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih. Cintamu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih.
Terima kasih Bapa di surga. Setiap pagi kami menaikkan ucapan syukur buat hidup kami menjadi lebih kuat. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masalah di dalam kehidupannya. Tapi ketika kami bersyukur, kami mengaminkan bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu baik. Mungkin itu akan menegur kami, mungkin itu akan mengingatkan kami, kita udah salah jalan, kita harus kembali ke jalan yang benar. Segala yang terjadi di dalam kehidupan ini, bahkan berkat-berkat Tuhan, disediakan bagi orang yang layak untuk suka dan duka silih berganti di dalam kehidupan ini. Tapi orang yang bersyukur dan mengatakan itu tidak akan diberikan. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang diberkati. Dengan mengawali dengan ucapan syukur, kami mau memperkatakan bahwa hidup kami akan baik-baik saja. Dalam pertolongan Tuhan, roh yang Engkau taruh di dalam diri kami lebih besar daripada masalah kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Kalau tidak ada masalah, kami tidak tahu bahwa Tuhan itu baik. Kalau Engkau tidak izinkan ada masalah Tuhan, kami tidak tahu bahwa Engkau adalah sumber pertolongan. Sangat terbukti. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mengawali pagi hari ini dengan bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru-baru ini kita memperingati hari kenaikan dan hari minggu yang lalu kita memperingati pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana Tuhan bekerja dan mencurahkan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah seluruh umat yang percaya dan berharap. Saudara, jangan ragu tentang kebangkitan Tuhan Yesus, jangan ragu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahkan jangan ragu bahwa kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab ketika engkau percaya, engkau akan menerimanya. Ketika engkau tidak percaya, engkau tidak akan mengalami kuasa yang Tuhan dapat berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 23 hingga 32. Kita akan berbicara tentang perihal kebangkitan. Saudara, ada orang-orang yang percaya tentang kebangkitan, ada orang-orang juga yang tidak percaya akan kuasa kebangkitan. Mari kita renungkan bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang telah difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini diajukan oleh orang Saduki. Mereka dikenal bahwa orang-orang ini tidak percaya dengan kebangkitan. Namanya orang tidak percaya dengan kebangkitan. Jadi pemahaman mereka tentang kebangkitan itu sama sekali di luar konteks kebenaran. Yang mereka pikirkan adalah seorang istri yang ditinggal mati oleh seorang suami. Di Israel, di Yahudi, saudara mengenal perkawinan. Kalau suami meninggal, dia akan menikah dengan keturunan yang lain dari saudaranya itu. Jadi mereka harus meneruskan garis keturunan dari keluarga tersebut. Dan mereka menanyakan tentang seorang istri yang ditinggal seorang suami yang kemudian 7 saudaranya sudah menikah dengan dia. Dengan siapakah nanti dia akan bangkit dan siapa yang akan beristrikan dia.
Nah, saudaraku yang diberkati, lalu Yesus menjawab, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci, kamu tidak mengerti kuasa Allah. Nah, saudara, kebangkitan kerajaan surga bukan persoalan kawin dan mawin. Di dunia ini saja, saudara, orang sibuk dengan kawin mawin. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius, saudara, pasal yang ke-24, bahwa di zaman Nuh orang kawin dan mawin itu akan terjadi lagi di akhir zaman. Kawin mawin, orang berpesta pora. Apa untungnya kawin mawin? Saudara, ini bukan cuma sekedar soal meneruskan keturunan, meneruskan marga, tetapi jiwa manusia dipenuhi dengan hawa nafsu. Bahkan ada ajaran tertentu yang mempercayai kalau di nirwana nanti, kalau mereka kembali ke surga yang mereka percayai, bahwa akan ada bidadari. Tujuan bidadari apa? Mohon maaf, untuk kepuasan, mindsetnya surga itu berbicara tentang kepuasan. Kerajaan Allah bukan kepuasan yang seperti itu, saudara. Dan kerajaan Allah bukan soal kawin dan mawin, melainkan kehidupan yang suci kudus seperti malaikat di surga. Saudara, hati-hati, kesesatan ada di sekitar kita. Orang-orang yang menginterpretasikan akhir zaman sesuai dengan pikiran mereka. Saudara, kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, bukan Tuhan yang berpusat pada soal kawin dan mawin, bukan Tuhan yang berpusat pada keinginan manusia, dan bukan Tuhan yang berpusat pada ini soal kebangkitan, ini soal kemuliaan Tuhan, bukan soal manusianya, tetapi soal Tuhannya, soal kerajaannya, soal kedaulatannya, bukan soal bagaimana apa yang dapat kita peroleh di kerajaan surga nanti ketika kita meninggal. Orang ini tidak percaya akan ada kebangkitan. Saudara, pagi hari ini kita mau renungi. Jikalau saudara tidak percaya, maka tafsiran, interpretasi, terjemahan yang masuk di kepala kita tentu akan menyesatkan. Tetapi beda halnya kalau kita percaya sungguh-sungguh dengan kebenaran bahwa ada kebangkitan dan ada kuasa kebangkitan, maka pikiran Tuhan akan masuk di dalam diri kita. Saudaraku yang diberkati, tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudaraku yang diberkati, ketika seseorang meninggal, Tuhan tidak sedang berbicara tentang satu kematian dan bagaimana seorang manusia itu harus hidup dengan suami pertama, suami kedua, suami ketiga, suami keempat, bahkan suami ketujuh. Nah, saudara, dari 1 Korintus 15 firman Tuhan katakan, sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan apa yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara, kata kunci untuk mempercayai tentang pengajaran tentang kebangkitan, kita harus percaya dengan firman itu. Kita harus teguh berdiri dengan firman itu. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah diberitakan. Saudara, kita tidak boleh menjadi sia-sia dengan kepercayaan kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kitab suci yang menyatakan. Kitab suci menubuatkan dan Yesus menggenapinya. Dia betul-betul mati karena dosa kita. Dan bagaimana kitab suci menubuatkan bahwa dia akan dikuburkan, akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus pun telah menggenapi nubuatan tersebut. Ia menampakkan diri kepada Kefas, kemudian ke-12 murid. Saudara, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia Allah, kita dipercayakan kebenaran firman ini. Baiknya kita percaya dengan sungguh-sungguh. Orang Saduki tidak percaya dengan Yesus telah menggenapi nubuatan bahwa dia benar-benar bangkit. Amin. Saudaraku yang diberkati, jadi bila manakah kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Apalagi mempercayai satu kebangkitan tentang bagaimana seorang istri yang memiliki 7 orang suami, dengan siapa nanti dia akan
berdampingan nanti di surga. Saudara, bukan soal itu. Orang-orang akan dibangkitkan seperti malaikat yang suci, kudus, tidak bercacat celah. Saudara, kalau saudara seperti orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan orang mati, padahal Yesus sudah bangkit. Para rasul, para murid tidak pernah berdusta ketika mereka bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi para murid-murid menyaksikan bahwa dia bangkit, dia ada bersama-sama dengan mereka. Dia makan ikan goreng, dia duduk bersama-sama dengan mereka, dia memperlihatkan tangannya yang berlubang paku. Dan Thomas dikatakan, berbahagialah orang yang melihat dan percaya, tetapi lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara yang diberkati, jikalau kita hidup di dunia ini hanya menaruh pengharapan pada Kristus, maka dan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang sulung dari orang yang telah meninggal. Artinya kebangkitan Kristus telah menjadi bukti bahwa nubuatan digenapi. Yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus bangkit, ada pengharapan bagi kita bahwa ada kehidupan yang kekal. Kita yang akan mati dan percaya pada Kristus, kita akan turut dibangkitkan karena Yesus sebagai yang sulung di antara seluruh umat manusia. 1 Korintus 15 ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Kristus. Seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dalam Kristus. Dia menjadi buah sulung. Dia akan memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir sudah dibinasakan, itu adalah maut. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Segala sesuatu telah ditaklukkan. Dia yang menaklukkan segala sesuatu. Saudara, saya mau katakan bahwa kita bangga memiliki Tuhan seperti itu. Dan ini soal Bapa, soal Yesus, soal Allah, bukan soal kita. Kalau kita mati, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini bukan hidup kita lagi, tapi hidup Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kamu sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudaraku, benteng terbesar yaitu untuk sebuah iman, yaitu pikiran kita. Kalau kita percaya, kita akan menerima kebenaran. Kalau kita tidak percaya, maka kita akan mengalami kesesatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya dan tetaplah bersyukur akan kasih Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Semua orang takjub dengan pengajarannya, karena ketika Yesus memberitakan kebenaran, dia diperlengkapi dengan kuasa. Perihal kebangkitan, saudara, orang yang percaya akan mengalami kuasa kebangkitan. Yang kedua, kebangkitan itu berbicara tentang kerajaan Allah, bukan berbicara tentang kerajaan manusia. Bukan berbicara bagaimana kita bangkit, kita akan menjadi apa. Kita akan menjadi seperti malaikat-malaikat di surga. Yang ketiga, saudara, Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Jadi saudara, fokus kita adalah kerajaan Allah. Dan kuasa kedaulatannya itu akan menguasai kita sepenuhnya. Bukan persoalan kita lagi, tapi persoalan Kristus, persoalan Bapa di surga. Roma 6 ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jikalau kita mati secara daging, maka kita juga akan memiliki kebangkitan, kehidupan seperti Kristus. Karena Yesus ada di dunia ini, dia telah menyangkal dirinya, pikul salib, maka dia bangkit. Maka saudara, kalau kita seperti orang Saduki yang tidak mau sangkal diri dengan ketidakpercayaan kita, kita tidak akan mungkin mengalami kuasa kebangkitan. Akhirnya saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Percayalah, maka engkau akan turut dibangkitkan. Dan jangan mereka-reka apa yang akan terjadi nanti kalau kita mengalami kebangkitan. Tapi kebangkitan itu adalah
bagaimana Tuhan akan menguasai hidup kita sepenuhnya, kita tunduk dalam kerajaannya, Dia akan memerintah, dan kita pun akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Percayalah, jangan seperti orang Farisi yang tidak menerima Kristus. Mereka percaya tentang kuasa kebangkitan, tapi mereka tidak menerima Mesias. Orang Saduki, mereka tidak mempercayai tentang kebangkitan, mereka juga tidak percaya kepada Mesias. Saudara, ketidakpercayaan tidak akan membawa kita ke dalam keselamatan dan mujizat. Kita harus percaya tentang kebangkitan itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa kami akan mengalami kuasa kebangkitan yang daripadamu. Dijauhkan kami dari segala kekhawatiran hidup. Dijauhkan kami dari segala ketakutan. Dijauhkan kami dari segala keraguan-raguan. Dijauhkan kami dari segala kebencian, keangkuhan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, percabulan, segala bentuk kedagingan yang membawa kami pada ketidakpercayaan. Bapa di surga, kami belajar dari firman Tuhan ini. Ada orang-orang yang tidak percaya dengan kuasa kebangkitan, sehingga pikiran mereka disesatkan dan tidak memahami kitab suci. Biarlah kami senantiasa mempercayai apa yang tercatat di dalam kitab suci, terlebih tentang kuasa kebangkitan. Sebab Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara, dan kami adalah saudara-saudara Kristus. Kami akan turut dibangkitkan sebagaimana kami percaya Kristus sebagai yang sulung telah dibangkitkan. Kuasa kebangkitanmu itu juga dapat membangkitkan iman kami, dapat membangkitkan semangat kami, dapat membangkitkan roh kami yang mati, dapat membangkitkan kuasa mujizat, bahkan membangkitkan orang yang mati hidup kembali. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Kristus telah dibangkit di antara orang mati. Kami yang mati iman, kami yang mati percaya, kami yang mati tubuh, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ketika kami percaya, mujizat itu nyata terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memohon pokok-pokok doa. Saudara kami Jerry Simbolon untuk kakaknya yang dalam pergumulan keterikatan, untuk keluarganya, anak istrinya, Tuhan buka jalan untuk segala beban pergumulan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga muda yang memohon belas kasihan, yang diambang perceraian, yang diambang percekcokan, yang sudah saling meninggalkan. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kasih yang mula-mula. Iblis bergerak makin kuat. Tapi kami percaya iman kami jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat. Asal kami percaya, asal hujama sabja jubah-jubahnya, maka kami akan sembuh. Yang berdoa secara khusus untuk adik Glenn dan Tessa, Tuhan. Untuk saudara-saudara kami di dalam Tuhan, yang ada di gereja, Tuhan, semuanya yang dalam pergumulan keluarga, Ibu Elsia di dalam segala pergumulannya, Tuhan memberkati apa yang dia butuhkan, terobosan terjadi di dalam hidupnya. Kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kuasa kebangkitan Tuhan tercurah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi lebih daripada orang-orang yang berkemenangan. Kami tidak mencari jalan sendiri, tapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Kami berdoa memberkati Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan masalah-masalah kami yang paling terdalam, masalah kami yang paling terberat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut kuasa-Mu, kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, saudaraku. Percaya tentang kuasa kebangkitan, maka engkau akan melihat bahwa kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kita berdoa untuk pelayanan GHCC ini, Tuhan. 1 jiwa, 1 hari. Tapi saya percaya lebih dari 1 jiwa yang diberkati lewat pelayanan ini. Sebarkan tuh untuk kawan, sahabat, andai tolan. Sebarkan video ini untuk membangkitkan iman bagi saudara-saudara kita yang lain. 1 jiwa, 1 hari engkau menjadi berkat bagi banyak orang, maka engkau akan menjadi penginjil, penjangkau jiwa. 1 jiwa, 1 hari, bahkan lebih kita jangkau untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus